Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya masih di channel saya. Kali ini saya akan kembali sharing-sharing seputar akademik dalam bahasa Inggris, terutama dalam hal menulis esai ya. Setelah beberapa kesempatan di video yang lalu saya membahas tentang argumentatif essay, creative writing, dan juga academic writing. Kali ini saya akan juga membahas salah satu esai yang cukup banyak digunakan dan cukup banyak ditulis oleh mahasiswa, terutama di kalangan akademik ya, baik itu tugas dari guru, dosen, tentang yang namanya compare and contrast in essay writing. Nah, apa sih compare and contrast in essay writing ini? Pasti para adik-adik, teman-teman mahasiswa juga mungkin ada yang sedang dapat tugas ya. Kita akan membahas lebih dalam perihal compare and contrast ini, tapi sebelum saya bahas lebih dalam, jangan lupa untuk tekan tombol merahnya subscribe ya, agar channel ini semakin bisa berkembang dan juga semakin bisa membantu menambah wawasan edukasi serta motivasi teman-teman semua. Nah, kita langsung saja membahas tentang apa sih compare and contrast essay itu. Ya, yang pertama saya akan membahas tentang compare. Ya, compare di sini adalah bagaimana kita mencari yang namanya similarities dalam menulis sebuah topik. Jadi ketika kita menulis esai jenis compare and contrast ini, untuk compare-nya kita akan mencari similarities. Jadi ketika kita menganalisis tentang makanan A dengan makanan B, nah objeknya harus sama. Kita nggak bisa misalkan satu ayam satu ikan, nah itu nggak bisa. Tapi kita misalkan ayam fried chicken A dengan ayam fried chicken B, apa sih similarities-nya? Atau burger A dengan burger B, atau minuman bersoda A dengan minuman bersoda B, itu apa persamaannya? Sedangkan kontras kita akan membahas tentang perbandingannya. Apa sih perbandingannya antara minuman A dengan minuman B, atau mobil Asia dengan mobil Eropa, jadi atau musik 80-an dengan 90-an, atau musik 90-an dengan tahun 2020. Apa perbedaannya, genre-nya misalkan. Nah, ini kita akan membagi compare untuk similarities-nya, sedangkan kontras untuk perbedaannya. Nah, compare and contrast ini berbeda dengan persuasif dan argumentatif essay. Kenapa berbeda? Jika argumentatif atau persuasif essay itu mereka hanya fokus kepada satu subjek saja. Jadi itu saja yang dibahas, lalu dijabarkan ya lewat sudut pandang penulis. Tapi di compare and contrast ini kita bisa memasukkan 1-2 subjek, bahkan lebih. Jadi kita bisa bahas banyak hal di dalam compare and contrast ini sendiri. Jadi compare and contrast. Ya, jadi sebelum Anda menulis, Anda harus tahu dulu apa yang mau dibahas, gitu ya. Tadi misalkan minuman, makanan A dengan makanan B, minuman A dengan minuman B, itu ya. Film yang disutradarai oleh produser yang sama, antara film apa dengan apa, Transformers dengan Jurassic Park misalkan, atau apa. Nah, ini kan sama saudaranya. Jadi atau Harry Potter yang pertama dengan yang kedua, perbedaan dan persamaan. Nah, ini bisa digunakan dalam menganalisisnya dengan menggunakan compare and contrast essay gitu ya. Nah, dalam menganalisis compare and contrast essay sendiri, dia memiliki yang namanya organization ya, di mana ada structure dalam pembuatan esainya, di mana di dalamnya itu memiliki 3 struktur umum yang biasanya dimulai dengan introduction. Ya, jadi introduction sendiri di mana Anda menjelaskan tentang tujuan dan pembahasan apa yang mau Anda bahas. Di sana Anda membahas tentang apa sih gambaran yang mau dibahas itu secara umum. Kemudian ada body ya, di mana di situ Anda membahas tentang list dari similarities and differences-nya ya. Kita compare-nya. Lalu conclusion, Anda mengemas itu dalam bentuk summarize poin-poin Anda yang Anda konklusikan gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari structure dari compare and contrast, terdiri dari 3 paragraf gitu ya. Nah, jadi ini beda dengan esai pada umumnya yang rata-rata sampai 5 gitu ya. Jadi strukturnya juga memiliki beberapa bagian-bagian yang memang perlu Anda ketahui gitu. Jadi ada 3 pilihan dalam menulis structure untuk compare dan contrast essay. Yang pertama adalah block method.
atau subject by subject ya, di mana block method ini adalah ketika kita menulis suatu subjek, kita mau diskusikan subjek itu lengkap ya, gitu ya, dari apa namanya, dari paragraf awal itu tentang itu saja gitu ya. Jadi di situ the block method itu misalkan kita membahas tentang makanan A gitu. Nah, di paragraf pertama setelah introduction, nah kita akan bahas tentang subjek ini makanan A gitu ya. Baru di paragraf keduanya kita mengganti dengan makanan B. Jadi dia tuh teratur. Kalau yang block method subject by subject itu yang dimaksud adalah per paragraf dibahasnya. Jadi paragraf satu production, paragraf 2 membahas tentang makanan A, lalu yang berikutnya makanan B, gitu. Baru disimpulkan. Jadi bisa 4 paragraf di block method itu. Gitu. Walaupun memang bakunya 3 paragraf, tapi ini bisa tidak jadi aturan yang baku juga, tapi bisa untuk menjadi perbandingan antara paragraf makanan A dengan makanan B atau film A dengan film B. Jadi di bagian block method ini Anda bisa membahasnya secara lengkap. Yang kedua ada namanya alternating method, jadi point by point ya. Jadi ini juga Anda bisa membuat sebuah paragraf tentang isu yang mau Anda bahas gitu ya. Jadi saling berkesinambungan ya. Jadi point by point. Ya. Jadi di sini Anda bisa subjeknya didiskusikan dua-duanya di dalam satu paragraf. Jadi both subject are discussed in the same paragraph. Namanya alternating method. Jadi beda dengan yang block method, subject by subject per paragraf. Gitu ya. Tapi kalau point by point atau alternating method ini bisa di dalam satu paragraf Anda membahas makanan A dua-duanya dalam satu paragraf. Jadi tidak lagi perlu sampai keempat paragraf seperti yang di block method, tapi ini bisa introduction langsung dibahas di sini di paragraf kedua makanan A makanan B atau apa yang mau dibahas perbedaan persamaan, lalu di ketiganya langsung conclusion. Lalu yang berikutnya adalah similarities and differences. Ini adalah opsi ketiga ketika Anda mau menulis tentang compare and contrast. Jadi di sini juga bisa langsung berdiskusi ya, tapi juga mirip dengan block method. Jadi ketika Anda membahas suatu hal di first paragraph setelah introduction didiskusikan ya tentang buku atau film yang sama pengarangnya atau produsernya, lalu di paragraf berikutnya dibahas tentang perbedaannya, jadi perbedaan dan persamaannya. Jadi di paragraf pertama kalau yang similarities and differences ini introduction dulu, di paragraf kedua persamaannya dulu, di paragraf ketiga perbedaannya, baru di keempatnya conclusionnya. Jadi masing-masing dari 3 option yang bisa ditulis dalam penulisan structure contrast and compare ini, Anda bisa pilih yang mana, block method kah, yang menggunakan subject by subject, alternating method, point by point bisa digabung, atau similarities and differences di mana dibagi lagi paragrafnya setelah introduction, samanya dulu, perbedaannya, baru kesimpulannya gitu. Jadi ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam penulisan compare and contrast essay, sehingga Anda harus tahu gitu ya bagaimana menulisnya, jangan sampai salah dalam penggunaan strukturnya dan juga bagaimana pola dalam menulisnya gitu. Nah, bagaimana sih proses menulisnya ya, Anda masih sama seperti penulisan esai pada umumnya, yang mana Anda harus membrainstorming pikiran Anda dulu, mencari tahu bahan, membuat list, ya, lalu Anda membuat preparation dalam menulis sebuah draft ya. Dalam draft itu Anda bisa tulis mana yang mau dikeluarkan, mana yang mau dibahas, mana yang tidak. Lalu kemudian Anda fokuskan kembali dalam bentuk revisi, mana nih yang perlu dihapus, mana yang tidak. Setelah sudah fix, Anda bisa minta tolong teman Anda atau rekan Anda untuk membaca kembali lewat proofreading, sehingga bisa dicek apakah ada kesalahan dalam penulisan, grammar, ya, mistakes dalam writingnya. Nah, ini bisa membantu. Jadi proses penulisannya setelah sudah jadi memang perlu di proofreading dulu, karena kalau tidak di proofreading takutnya nanti dibaca oleh teman kan bisa membantu. Tapi kalau langsung dibaca oleh dosen langsung menilai, ya bisa saja tiba-tiba ini ada yang kurang dan nilainya jadi
kurang gitu. Tapi kalau dibaca teman bisa membantu, oh ini perlu diperbaiki gitu ya. Jadi sekedar tips saja dari saya dalam menulis compare and contrast, yaitu Anda harus bisa memilih topik yang saling berhubungan. Jangan sampai compare dan kontrasnya nggak nyambung gitu ya. Tadi seperti saya bilang, jangan sampai membandingkan mobil dengan pesawat. Ini nggak mungkin, jauh gitu ya, mobil dan pesawat. Harus pesawat dengan pesawat, atau pesawat biasa dan pesawat tempur. Jadi jangan mencari perbandingan yang tidak nyambung, semut dengan gajah ya, tidak bisa gitu ya. Lalu Anda juga harus bisa menggali dari subjek yang Anda tentukan itu, untuk apakah bisa dibahas lebih dari satu persamaan, lebih dari satu perbedaan gitu. Jadi kalau tidak ada perbedaan dan persamaannya juga sulit juga, makanya harus Anda gali, Anda harus cari tahu, sehingga compare and contrast ini berjalan dalam menulisnya, jadi mengalir gitu, tanpa apa namanya kebingungan harus harus yang mana nih gitu, harus yang mana yang ditulis nih gitu. Jadi compare and contrast ini juga tidak bisa asal ditulis, tapi benar-benar membutuhkan yang namanya persiapan dalam menulisnya. Lalu compare and contrast juga memiliki beberapa transition signal umumnya dalam menulis, yang mana kita bisa menggunakan untuk compare, biasanya kita bisa menggunakan similarly, also, both and, not only but also, likewise, neither, nor, ya, similar to, itu compare with, compare to, untuk yang compare. Jadi contohnya misalkan computers can be used to communicate easily, for example via email. Similarly, the mobile phone is a convenient tools for communication. Jadi komputer kita bandingkan dengan smartphone atau mobile phone. Jadi both computer and mobile phones can be used to communicate easily with other people. Intinya adalah komputer bisa untuk ngirim email, begitu juga dengan mobile phone bisa untuk komunikasi gitu ya. Sedangkan untuk kontras biasanya menggunakan however, in comparison, in contrast, on the other hand, while, but, ya, to be different, to be dissimilar to be unlike. Nah, kita bisa contohkan, contohnya examples-nya, computers, although increasingly small, are not always easy to carry from one to place another. However, the mobile phone can be carried with easily. Ya, jadi computers are generally not very portable, whereas the mobile phone is easier, gitu ya. Jadi komputer itu kontrasnya adalah besar, tidak bisa dibawa-bawa. Sedangkan mobile phone lebih fleksibel dan lebih kecil ukurannya, sehingga bisa dibawa kemana saja dan mudah dibawa. Nah, seperti itu kira-kira dalam membuat perbandingan, dan nanti bisa disusun dalam bentuk paragraf, sehingga Anda ya bisa menjelaskan kepada pembaca dengan lebih detail gitu. Jadi kriterianya lebih jelas gitu. Anda juga bisa sebenarnya membandingkan dua orang gitu ya. Misalkan si Aaron ini, ada misalkan orang namanya Aaron atau John is tall and strong. In contrast, Jim is handsome and smart. Satu tall and strong si John, satunya Bruce handsome and smart. Tinggi, kuat, ganteng, pinter. Nah, ini kan ada yang bisa dibandingkan gitu ya. Ada perbedaannya gitu. Satu tinggi, satu ganteng, dan lain-lain. Ini bisa dibahas lebih detail lagi. Yang penting Anda dalam membuat esai compare and contrast ini, Anda harus bisa menentukan subjeknya dengan baik. Nah, kurang lebih begitu penjelasan dari saya tentang compare and contrast. Semoga teman-teman semua bisa tercerahkan perihal esai compare and contrast ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.